Di fasilitas pelayanan kesehatan, mutu layanan tidak hanya ditentukan oleh alat atau gedung. Mutu sangat bergantung pada orang yang bekerja, peran yang mereka jalankan, dan ketepatan penempatannya. Itulah mengapa analisis jabatan SDM menjadi dasar penting untuk menjaga keselamatan pasien, memperjelas tugas, dan memastikan kebutuhan tenaga kesehatan dihitung dengan tepat. Dalam video ini, kita akan membahas analisis jabatan SDM di pelayanan kesehatan secara ringkas, tetapi tetap utuh dan aplikatif untuk kebutuhan manajemen. Kita mulai dari konsep dasarnya. Apa sebenarnya analisis jabatan dan mengapa pendekatan ini penting di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya? Lalu kita masuk ke penyusunan uraian jabatan dan syarat jabatan, supaya setiap posisi memiliki batas tugas, kewenangan, dan kompetensi yang jelas. Setelah itu, kita bahas analisis beban kerja dan bagaimana hasil akhirnya dipakai untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan SDM kesehatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk memahami apa yang dikerjakan dalam suatu jabatan, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, dan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya dengan baik. Di sektor kesehatan, analisis jabatan tidak bisa disamakan dengan sektor lain. Setiap profesi memiliki peran yang sangat spesifik, dari dokter, perawat, apoteker, sampai tenaga penunjang klinis dan administratif. Selain itu, setiap jabatan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan keselamatan pasien. Kekeliruan pembagian tugas bisa berdampak pada mutu layanan, kecepatan respons, bahkan risiko insiden. Ada juga aspek regulasi yang wajib diperhatikan, seperti STR, SIP, dan ketentuan kewenangan klinis. Jadi, jabatan bukan hanya soal nama posisi, tetapi juga legitimasi praktik profesional. Belum lagi risiko kerja yang tinggi, baik fisik, psikologis, maupun administratif. Karena itu, analisis jabatan di pelayanan kesehatan harus akurat, rinci, dan selalu relevan dengan kondisi lapangan. Secara praktis, analisis jabatan bertumpu pada 3 pilar utama yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah uraian jabatan. Dokumen ini menjelaskan identitas jabatan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja dalam organisasi. Yang kedua adalah spesifikasi jabatan. Di sini ditetapkan kualifikasi yang dibutuhkan, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman, kompetensi, dan sertifikasi yang relevan. Yang ketiga adalah standar kinerja. Bagian ini menjadi acuan untuk menilai apakah pekerjaan dijalankan sesuai mutu, target, dan prosedur yang ditetapkan. Bila 3 pilar ini tersusun baik, pengelolaan tenaga medis maupun non-medis menjadi lebih tertib, adil, dan mudah dipertanggungjawabkan. Di rumah sakit, analisis jabatan bukan sekadar dokumen administrasi. Ini adalah alat kendali untuk memastikan orang yang tepat menjalankan fungsi yang tepat. Dari sisi keselamatan pasien, kejelasan tugas membantu mencegah tumpang tindih, kekosongan tanggung jawab, dan keputusan klinis yang diambil di luar kewenangan. Dari sisi efisiensi, distribusi staf menjadi lebih rasional. Unit yang sibuk tidak dibiarkan kekurangan tenaga, sementara unit lain tidak menanggung kelebihan personel tanpa dasar. Analisis jabatan juga memperkuat kepastian hukum, mendukung kewenangan profesi, dan membantu rumah sakit memenuhi kebutuhan akreditasi secara lebih konsisten. Agar hasil analisis jabatan akurat, pengumpulan data harus dilakukan dengan metode yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan konteks unit layanan. Observasi langsung paling berguna ketika pekerjaan banyak berlangsung di lapangan, bergerak cepat, dan melibatkan interaksi nyata dengan pasien, alat, atau tim kerja. Wawancara terstruktur membantu menggali tugas yang tidak selalu terlihat, seperti pengambilan keputusan, koordinasi antar profesi, dan tanggung jawab administratif. Sementara itu, logbook atau catatan harian cocok digunakan untuk merekam pola aktivitas, frekuensi tugas, dan variasi beban kerja dalam periode tertentu.
Dalam praktiknya, ketiga metode ini sering dipadukan supaya gambaran jabatan yang dihasilkan tidak parsial, tetapi benar-benar mencerminkan pekerjaan yang terjadi setiap hari. Pelaksanaan analisis jabatan biasanya dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap ini, organisasi menetapkan tujuan, unit sasaran, jadwal kerja, dan tim yang akan terlibat. Berikutnya adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, atau catatan aktivitas sesuai karakter pekerjaan di masing-masing unit. Setelah data terkumpul, hasilnya perlu diverifikasi bersama atasan langsung, pemangku jabatan, atau tim terkait agar isi dokumen sesuai kondisi kerja yang sebenarnya. Data yang sudah valid kemudian diolah menjadi uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan informasi pendukung lain yang bisa dipakai untuk keputusan SDM. Tahap terakhir adalah penetapan dokumen resmi, sehingga hasil analisis jabatan memiliki kekuatan administratif dan bisa dijadikan acuan bersama di organisasi. Setelah memahami analisis jabatan, kita perlu melihat analisis beban kerja. Keduanya saling berkaitan karena jumlah tenaga tidak cukup dihitung dari struktur organisasi saja. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah WISN atau Workload Indicators of Staffing Need yang dikenal sebagai standar dari WHO dan juga digunakan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Metode ini membantu menghitung kebutuhan real SDM kesehatan berdasarkan waktu kerja efektif, jenis kegiatan, dan volume pelayanan yang benar-benar terjadi di unit kerja. Artinya, perhitungan tidak berhenti pada berapa posisi yang tersedia, tetapi berapa tenaga yang sungguh dibutuhkan untuk menangani beban kerja nyata. Dengan pendekatan ini, keputusan penambahan, pengurangan, atau redistribusi tenaga bisa dibuat dengan dasar yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil WISN biasanya dibaca melalui rasio yang menunjukkan hubungan antara tenaga yang tersedia dan tenaga yang dibutuhkan. Jika rasionya kurang dari 1, itu menandakan defisit staf. Beban kerja cenderung lebih besar daripada kapasitas tenaga yang ada. Jika rasionya tepat 1, kondisi unit relatif seimbang. Jumlah tenaga yang tersedia sejalan dengan kebutuhan kerja aktual. Sementara jika rasionya di atas 1, ada indikasi surplus staf. Situasi ini tidak selalu buruk, tetapi perlu ditinjau untuk melihat peluang redistribusi yang lebih efisien. Jadi, rasio WSN bukan sekadar angka. Rasio ini membantu pimpinan membaca tekanan kerja dan mengambil keputusan penataan SDM dengan lebih presisi. Supaya lebih konkret, mari bandingkan dua jabatan yang sama-sama penting, tetapi memiliki tuntutan kompetensi yang sangat berbeda, yaitu perawat pelaksana ICU dan perekam medis elektronik. Pada perawat pelaksana ICU, pendidikan dan sertifikasi klinis menjadi syarat utama karena pekerjaannya terkait pemantauan ketat, tindakan cepat, dan keselamatan pasien dalam kondisi kritis. Sementara pada perekam medis elektronik, kualifikasi lebih menekankan ketelitian dokumentasi, pengelolaan data kesehatan, pemahaman sistem informasi, dan kepatuhan terhadap kerahasiaan informasi. Tugas pokok keduanya juga berbeda jauh. Satu berfokus pada asuhan pasien kritis, sedangkan yang lain memastikan data layanan tercatat lengkap, akurat, dan siap digunakan. Dari sini terlihat bahwa analisis jabatan membantu organisasi menetapkan syarat, tanggung jawab, dan ukuran kerja yang tepat untuk setiap posisi, bukan menyamaratakan semua tenaga kesehatan. Contoh temuan yang sering muncul adalah defisit tenaga pada unit rekam medis saat rumah sakit beralih ke rekam medis elektronik. Pada masa transisi, pekerjaan tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga berubah bentuk. Staf harus menginput, memverifikasi, menyesuaikan alur, dan memastikan data tetap konsisten. Jika kebutuhan tenaga tidak dihitung ulang, beban kerja mudah menumpuk. Dampaknya bisa terlihat pada keterlambatan dokumentasi, antrean proses, dan meningkatnya risiko kesalahan data. Karena itu, hasil analisis jabatan dan beban kerja perlu dibaca sebagai dasar penyesuaian jumlah personel, redistribusi tugas, atau penguatan kompetensi digital. Hasil analisis jabatan tidak berhenti sebagai arsip. Dokumen ini menjadi fondasi penting untuk evaluasi jabatan di dalam organisasi.
Ketika isi jabatan, tanggung jawab, risiko, dan kompetensi sudah tergambar jelas, organisasi dapat menilai bobot jabatan dengan lebih objektif. Dari sini, penetapan poin remunerasi dan jasa pelayanan bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih mudah dijelaskan kepada para pemangku kepentingan. Jadi semakin baik kualitas analisis jabatan, semakin kuat pula dasar organisasi dalam membangun sistem penghargaan kerja yang proporsional. Memasuki era digital, analisis jabatan perlu terus diperbarui karena lingkungan kerja pelayanan kesehatan berubah sangat cepat. Implementasi rekam medis elektronik mengubah alur kerja banyak jabatan. Tugas administratif, koordinasi data, dan kompetensi digital menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Di saat yang sama, kolaborasi interprofesional juga makin intens. Banyak pekerjaan kini bergantung pada sinkronisasi dokter, perawat, farmasi, penunjang, dan tim administrasi. Regulasi jabatan fungsional kesehatan pun terus bergerak. Jika dokumen jabatan tidak ikut diperbarui, organisasi akan tertinggal dari praktik dan aturan yang berlaku. Karena itu, analisis jabatan harus dipandang sebagai dokumen hidup yang ditinjau berkala, bukan pekerjaan sekali selesai. Sebagai penutup, analisis jabatan perlu diposisikan sebagai instrumen wajib dalam pengelolaan SDM fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuannya bukan hanya memastikan jumlah tenaga cukup, tetapi juga memastikan kompetensi, kewenangan, dan distribusinya benar-benar sesuai kebutuhan layanan. Ketika analisis jabatan digabungkan dengan analisis beban kerja, organisasi memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk merencanakan, menata, dan mengembangkan SDM kesehatan. Karena layanan terus berubah, dokumen ini sebaiknya ditinjau minimal setiap 2 tahun atau lebih cepat saat ada perubahan teknologi, alur kerja, dan regulasi. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Semoga penjelasan tadi membantu Anda melihat analisis jabatan sebagai alat strategis, bukan sekadar kewajiban administratif. Silakan gunakan materi ini sebagai bahan diskusi di organisasi Anda, agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat disusun lebih tepat, adil, dan selaras dengan mutu layanan.